Karena di kasurnya, di kamarnya itu sudah suasana paling nyaman. Ngapain saya ikut pencinta alam, ngapain saya ikut latihan kepemimpinan, ngapain itu? Ya. Tidak peduli terhadap lingkungan. Jadi mau buang sampah dimanapun, mau ini etikanya bener-bener kurang gitu. Dibanding dengan kita-kita atau teman-teman yang kemarin mengenyam pendidikan dasar, diksar-diksar seperti itu. Bangsa yang kuat adalah hasil dari individu yang memiliki karakter yang teguh dan komitmen yang tak tergoyahkan. Melalui alam, kita belajar tentang keuletan, tentang kerendahan hati dan kebijaksanaan. Komponen penting dalam pembentukan karakter yang kuat. Boyo, jumpa lagi dengan saya Sugi Giting. Kita mau ngobrol yang mungkin penting. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Abang Pontas yang mungkin nanti akan bergantian memandu atau menggait obrolan ini. Woyo, sahabat ngopi petang. Hari ini kami kedatangan tamu istimewa menurut saya. Beliau teman saya juga, sahabat, guru saya juga. Pak Eko, dia dari dosen di Fakultas Ilmu Administrasi, Bisnis dan Komunikasi Unika Atmajaya Jakarta. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan beliau mengenai yang pasti kegiatan mahasiswa di alam bebas dan bagaimana sih sebetulnya peran kampus untuk mensupport kegiatan ini. Oke, Pak Eko, selamat datang Pak Eko di Ngopi Petang. Pontas. Ya, terima kasih atas undangannya Pontas. Ya, terima kasih Suki ya atas undangannya. Senang sekali itu kita dapat berbincang-bincang dengan bebas di sore ini. Iya, dulu waktu di Gunung Bunder kalau nggak salah. Ya, waktu kita berpuluh purnama yang lalu gitu ya. Ya udah 96 itu udah 2016, hampir 2026, hampir 30 tahun. Ada 30 Yang tahun. saya ingat itu kita melintas pertama kali Gunung Bunder Cidahu dan Pak Eko tanpa persiapan karena dia pikir statis. Nggak taunya bergerak terus. Harus jalan gitu ya. Udah nggak menduga itu kalau ternyata pindah dari satu lokasi ke lokasi lain gitu ya. Dan cukup menyenangkan karena itu ya pengalaman yang selalu diingat gitu ya. Dan saya yakin gitu, saya lihat gitu ya. Mungkin itu hanya 10 hari gitu ya di situ gitu ya. Tapi bagi semua peserta yang ikut itu teringat sampai hari ini. Betul, Ya, betul. pengalaman di alam itu, pengalaman kerjasama, rasa persahabatan, rasa kerjasama itu teringat sampai saat ini gitu ya. Ini dijelasin dulu nih Pak, ini kegiatan apa waktu itu Pak? Pada waktu itu kegiatannya adalah latsar gitu ya. Ya, latihan dasar. Latihan dasar Arka Ganesha gitu ya. Yang membina, memfasilitasin ke teman-teman semua yang ingin kegiatan di luar kampus di alam bebas untuk beraktivitas gitu. Dan hasilnya terasa sampai sekarang gitu ya. Persahabatan yang terjalin di situ sampai sekarang terasa gitu ya. Lain halnya dengan yang di kelas. Anda di kelas itu 1 semester 6 bulan. Mungkin Anda nggak ingat itu teman satu kelasnya. Oh iya, betul. Ya, Betul. satu kelas itu. Betul. Ya. Satu kelas, 1 semester, berbagai mata kuliah gitu ya. Nggak ada ingat. Tapi momen 10 hari ya di Gunung Bunder itu memorinya itu sampai detik ini gitu ya. Ya, itu akan teringat terus gitu ya. Itu nggak sendiri tuh Pak, sama siapa Pak? Pak Domi. Dan waktu itu terus terang nih Pak, saya kan selaku teman yang diminta untuk mendampingi teman-teman kegiatan latsar itu, saya tanya nih ke beberapa orang, itu yakin itu
2 orang dosen itu dengan pakaian kampusnya, belum pakai pakaian lapangan Pak ya Mas? Ya, belum. Itu Pak Domi itu dia, kalau saya masih pakai sepatu cat. Iya, Pak Domi itu pada waktu dia di kegiatan alam itu pakai pantofel. Iya, itu yang saya pertanyain tuh. Ya, dia pakai pantofel gitu ya, bukan sepatu gunung gitu ya. Iya. Tapi ya selesai gitu. Selesai ya. Gitu. Dan saat itu sampai selesai pun saya masih ajaib ini orang dua ikut aja terus dan nggak ngerepotin kita itu Pak. Iya, berusaha nggak ngerepotin memang kan. Tapi buat Pak Eko sendiri, kegiatan waktu itu memang berkesan sekali Pak ya? Iya, berkesan sekali. Kenapa? Karena itu ya kegiatan awal gitu ya. Saya waktu itu masih dosen muda gitu, dan kemudian bergaul dengan teman-teman selama 10 hari gitu, dan beberapa kali yang biasanya hanya satu lokasi saja gitu. Yeah. Ini adalah mobile gitu ya, mengenal berbagai wilayah, berbagai kondisi, berbagai suasana yang berbeda gitu ya, dan real tantangan yang diberikan oleh alam benar-benar real gitu ya. Itu bukan artifisial, bukan dibuat-buat gitu ya. Jadi itu sih. Nah, Pak Eko kan terkesan nih Pak ya, tapi sebetulnya saya penasaran Pak. Dari kapan sih Pak Eko suka kegiatan alam bebas nih sebetulnya? Sebenarnya saya itu kegiatan alam bebas itu sejak tergila-gila itu SMP. Waktu itu pramuka. Oh, dari pramuka mulai dari ya? pramuka gitu, camping gitu, macam-macam gitu ya. Camping pertama saya di Tawangmangu gitu, dan kemudian tergila-gila gitulah. Kemudian pada waktu SMA saya ikut kegiatan pencinta alam yang namanya, SMA saya adalah Saint Joseph Solo, Pangutiluhur. Namanya Yopala, Yosef Pencinta Alam gitu ya. Yopala, Yosef Pencinta Alam gitu. Sampai sekarang masih eksis gitu ya. Nah, di situ itu tergila-gila sampai melupakan semuanya waktu itu. Nah, hampir tiap bulan saya naik gunung, ya, di Lawu, di Merapi, karena dekat sekitar situ itu. Terus menerus gitu sampai saya di kelas 1 itu nggak naik kelas, ya, nggak naik kelas. Nggak naik kelas karena aktif di situ, aktif di pencinta alam itu. Nah, itu yang ironis itu, satu kelas itu 51 orang. Yang naik kelas itu 50. Satu cuma saya. Wah. Itu rasanya sampai di sini gitu. Udah macam-macam gitu. Tapi karena kegiatan pencinta alam itu kan salah satu yang ditekankan itu adalah sikap pantang menyerah ya kan. Begitu nggak naik kelas, kemudian dievaluasi, saya evaluasi diri itu, kemudian di berikutnya itu saya ranking 1. Ranking 1 lah gitu ya. Udahlah, mungkin sebenarnya saya bukannya nggak bisa, ya, cuma nggak mau aja waktu itu, kira-kira itu gitu. Kemudian itu yang mempengaruhi hidup saya gitu ya, terus terang aja gitu ya. Kemudian satu-satunya yang pada waktu kuliah, saya tidak hanya kuliah di UGM tapi juga di Atmajaya, kemudian sampai ke dokter gitu ya. Hanya kemudian memori, boleh saya tidak naik kelas satu-satunya gitu. Tapi di kelas ini 51 orang ini saya dokter pertama kali. Kira-kira Di mana? Di UGM Pak? Di UGM gitu ya. Dokter pertama kali gitu ya. S3 pertama kali lulus gitu ya. Pada waktu reuni ya dengan kepala tegak gitu ya. Artinya tantangan atau peristiwa yang dialamin dulu itu nggak mematahkan semangat, justru itu menjadi api yang membakar gitu. Coba kalau saya dulu itu lancar-lancar aja gitu, nggak jadi apa-apa justru. Ya, karena nggak ada dorongan untuk membuktikan ke orang lain bahwa saya itu siapa gitu. Ya, itu kira-kira itu pengaruh misalnya. Oleh karena itu ketika saya nggak naik kelas pun gitu ya, saya aktif ke pencinta alam sampai ke kuliah. Di kuliah saya ikut organisasi pencinta alam FISIP UGM, namanya Setrayana, masih aktif sampai sekarang. UGM banyak berarti Pak ya? UGM setiap fakultas punya. Saya kira Mapagama. Mapagama itu yang tingkat universitas ya. Saya hanya tingkat fakultas. Namanya Setrayana. Setrayana itu adalah tokoh di pewayangan yang kerjaannya mengembara gitu ya, kira-kira. Maka kemudian pengembara ini kemudian jadiin nama pencinta alam di Visipol UGM gitu ya. Jadi itu sampai sekarang, dan
sepanjang pengalaman saya gitu ya, dari berbagai organisasi yang saya ikutin gitu ya, yang paling solid itu adalah kegiatan pecinta alam ini. Teman-teman Setrayana itu masih say hello, masih apa, yang lain gitu enggak. Sampai sekarang masih say hello, masih say hello, masih Yopala SMA gitu juga masih masih say hello, masih bikin kegiatan bersama. Minggu kemarin naik ke Gunung Lawu lagi gitu ya. Oh iya, Pak Eko terakhir naik lagi dia. Itu jalan gitu, terbentuk gitu ya. Coba Anda bayangkan, saya dosen 28 tahun. Ya, kita ngasih mata kuliah team building, kita ngasih mata kuliah kerjasama, kita masih mata kuliah macam-macam gitu ya. Begitu lulus, begitu selesai, namanya mahasiswa dapat nilai A, B gitu, hilang. Nggak pernah ada terbentuk team building yang sebenarnya itu. Nah, komunitas itu sebenarnya nggak ada. Hanya di kelas saja ada, di kelas ada gitu ya. Tapi begitu keluar kelas, hilang. Udah nggak kenal gitu. Begitu lulus, di mana-mana itu di seluruh Indonesia. Ya, itu adalah dalam tanda kutip kesalahan dari ya metode kita ini, terlalu hanya di kuliah, di praktek, di lapangan, nggak pernah di tempat. Itu kekurangan. Kita tahu bahwa memang susah ya, dan zaman sekarang gitu ya, kegiatan di luar kampus, di alam bebas itu karena taking risk gitu ya. Pihak kampus juga takut, tidak berani ngambil risiko, orang tua nggak ngambil risiko, mahasiswa atau siswa itu reluctant, enggan gitu ya. Udah susah. Akhirnya apa? Pendidikan yang terbaik itu nggak bisa didapatkan oleh peserta didik karena masing-masing pihak nggak berani ngambil risiko untuk membuat sesuatu yang lebih bebas gitu ya. Tapi kalau yang terkait reluctant tadi ya, Pak, ada faktor lain nggak sih Pak selain misalnya orang tua yang takut, kampus yang takut? Banyak sih sebenarnya, karena gini. Secara demografi aja ya, penduduk kita itu adalah sekarang itu adalah rata-rata siswa atau mahasiswa itu anak pertama atau anak kedua. Ya, anak pertama atau anak kedua. Dia terlalu mendapat perhatian penuh, pengawasan penuh dari kedua orang tuanya. Ya, baik dari ayahnya atau dari ibunya gitu ya. Lah ini membuat generasi ini menjadi generasi yang overprotected. Pertama overprotected, dan dari penelitian yang baru itu generasi yang sekarang ini ada kecenderungan generasi sekarang itu menjadi generasi yang terlalu lama menjadi anak-anak. Generasi yang terlalu lama menjadi anak-anak. Ya. Masa dewasanya terlambat karena overprotected. Buktinya apa? Buktinya adalah generasi kita, bukan hanya di Indonesia tapi secara umum di seluruh dunia. Anda lihat misalkan generasi muda sekarang itu rata-rata adalah dia keluar rumahnya terlambat. Terlambat keluar rumah. Zaman dulu usia 17, 18, 20 itu udah keluar rumah. Sudah lepas dari orang tua. Sekarang enggak. Dia masih ada di sarang orang tuanya. Ya, generasi sekarang ini bahkan sampai ke usia 30-an gitu ya. Kedua adalah dia secara umum di seluruh dunia itu adalah menunda merit. Ya, keberanian untuk hidup sendiri ya dengan orang lain gitu ya, dengan pasangannya, dengan apa-apa itu tidak bisa segera. Ya. Kalaupun ada itu yang kecelakaan karena dia nggak mikir. Tapi kalau orang yang mikir itu biasanya terlambat nikahnya. Banyak perhitungan. Nantinya dia nggak berani ngambil risiko. Nggak berani ngambil risiko. Tetap aja di rumah nggak berani nikah, jatuh cinta, tapi dua-duanya mikirnya terlalu banyak, akhirnya nggak berani ngambil risiko. Akibatnya apa? Akibatnya usia perkawinannya itu terlambat semua. Usianya terlambat. Akibatnya kemudian jumlah anaknya kecil gitu ya. Masa pengasuhan anak di orang tuanya juga terbatas gitu kira-kira. Itu. Yang ketiga itu adalah mereka itu terlambat punya anak. Orang-orang ini. Iya, efeknya dominannya ke belakang. Mereka terlambat punya anak gitu. Punya anak itu adalah sesuatu yang menakutkan. Nggak berani ngambil risiko.
Ya, mereka menakutkan untuk punya anak itu. Wah, nanti gimana. Padahal bayangkan ya, tahun 70-an gitu ya. Itu rata-rata suami, rata-rata kepala rumah tangga itu semua single guardian. Dengan anak, dengan dia istrinya itu biasanya ibu rumah tangga, anaknya adalah 4 atau 5. Single guardian. Generasi sekarang itu adalah hidup di orang tua yang double guardian. Suami dan istri kerja, anaknya cuma 1 atau 2. Ya, kira-kira itu. Tapi jumlah anak yang dihasilkan menurun terus-menerus. Karena orang tua juga atau generasi kita sekarang ini nggak terlalu berani untuk ambil risiko untuk urusan anak ini. Ya, ini adalah tesis yang saya kemukakan bahwa kita terlalu lama jadi anak-anak ini. Ya, jadi anak-anak ini. Lah, kenapa bisa terjadi situ? Ya memang teknologi, gaya hidup macam-macam memang mendorong seperti itu. Zaman ayah saya dulu, dia memori tentang masa anak-anaknya gitu ya. Apa yang dilakukan ketika dia jadi anak-anak itu nggak mudah diretrieve, nggak mudah dialamin lagi gitu ya. Saya sekarang melihat ke aktivitas saya masih anak-anak dulu, misalkan nonton film Tom and Jerry itu gampang, tinggal buka YouTube Tom and Jerry, jadi saya nikmatin apa yang terjadi di masa kanak-kanak saya dulu gitu ya. Ya termasuk macam-macam film Superman, film Tom and Jerry, macam-macam gitu. Nggak entah sampai kapan, tapi yang jelas itu jiwa yang ada di dalam anak orang-orang sekarang ini adalah jiwa anak-anak. Ya, jiwa ingin bermain terus menerus, mementingkan diri sendiri, gitu ya. Nah, yang urusan ini anak-anak kan urusan diri sendiri, tanggung jawab terhadap mikir tanggung jawab ke masa depan kurang. Itu yang terjadi di kondisi saat ini. Maka kalau generasi muda disuruh mikir tentang masa depan saat ini ya, gimana bangsa Indonesia enggak di masa depan gitu, enggak mikir. Peran apa yang kamu akan sumbangkan di 2045 ketika Indonesia masuk ini Indonesia Emas, nggak ngerti. Gimana nanti? Karena Anda terlalu asik bermain. Ya, itu yang jadi masalah gitu ya. Nah, kalau ini menarik sih Pak. Di satu sisi dari terus terang ya, kalau kita bicara pembentukan karakternya kan memang dari rumah dulu ya pasti ya. Tetapi dari pihak kampus sendiri ya Pak, itu sebetulnya ada upaya atau kebijakan nggak sih Pak? Oh karena gini, ini mahasiswa saya nih lulus, dia harus bisa jadi orang. Nah ada nggak sih Pak kebijakan itu mungkin yang terkaitnya melalui, kalau kita hubungkan oke, wajib ikut deh kegiatan alam bebas. Misalnya. Pertama, iya. Itu persoalannya adalah kampus atau lembaga pendidikan yang lain itu adalah mikir tentang resiko. Tadi ya. Jadi kegiatan yang tidak terstruktur gitu, yang tidak jelas resikonya. Cenderung banyak kampus itu menghindari. Ya, tidak jelas strukturnya. Yang jelas strukturnya kuliah itu tadi. Ya, ada nilainya, ada tugasnya, ada macam-macam. Tapi yang tidak terstruktur itu tidak dihindarin. Padahal yang Anda tahu ya di kehidupan nyata saat ini gitu, ini otokritik juga. Itu memang kehidupan kita itu terstruktur. Enggak, masalah kita yang dihadapin sehari-hari itu tidak struktur, itu acak-acak gitu. Segala masalah bisa muncul macam-macam, tidak seperti soal ujian gitu ya. Ya, ini yang jadi masalah. Karena kemudian dari pihak kampus itu reluctant itu tadi, pihak orang tua juga menuntut, kenapa anak saya dibentak-bentak? Karena ini yang konyol ya misalkan. Kenapa anak saya itu dinaikin truk gitu? Semacam itu ya. Naik truk gitu ya. Ada beberapa mahasiswa itu yang belum pernah naik truk. Karena apa? Orang tuanya melarang. Apalagi zaman sekarang. Atau yang ini, kalau nggak salah Pak Eko pernah cerita yang Indomie Pak. Coba iya, Indomie. Iya. Ada orang yang saya itu komplain sama orang tua mahasiswa karena ngasih menu kepada mahasiswa itu Indomie. Maksudnya Indomie itu masakan Indonesia. Ya, masakan yang wajar.
seluruh orang di Indonesia makan itu gitu ya. Tapi anak ini kenapa Bapak biarkan anak saya makan Indomie? Aneh juga. Ya. Itu tahu dari mana pas kegiatan apa? Ya orang tuanya lapor, anaknya lapor, cerita ke orang tuanya. Saya live in gitu, apa menunya Indomie gitu, ngamuk telepon. Jadi di kampus ada beberapa kegiatan mahasiswa itu misalnya kayak di desa yang desa wisata lah misalnya ya. Binaan. Mereka tinggal di situ tuh desa binaan. 3 minggu, 2 minggu, 3 minggu gitu loh. Itu menunya. Nah, ternyata menunya ada salah satu Indomie. Ngadula gitu. Ngadula di Indomie. Indomie itu termasuk mewah sebenarnya, gitu ya. Kalau dipikir-pikir, tapi ya itulah yang terjadi gitu ya. Gimana anak itu menjadi dewasa gitu ya. Itu yang kemudian jadi PR gitu. Ya, sementara kampus ketika menghadapi masalah itu cenderung dia ya udah kalau Anda nggak mau itu kita yang terstruktur aja gitu. Yang aman-aman saja. Main aman. Semua kampus itu main aman. Kenapa? Karena di pendidikan tinggi atau sekolah itu adalah salah satu bisnis yang over-regulated, yang aturannya banyak kayak perbankan gitu ya. Jadi kamu harus melaporkan nilai, harus melaporkan ini macam-macam, dipantau sama pemerintah gitu. Akhirnya ya kita hanya menunya dipantau-pantau itu aja. Ya, tapi apakah dipantau itu benar-benar memberikan suatu nilai kepada siswa? Ya belum tentu. Nah ini menarik nih Pak. Jadi gini, kan di perekrutan kita terakhir itu angkatan Tania dan teman-teman ya, peminatnya dikit sekali, dikit sekali. Nah itu sama kita kepikiran apakah memang dunia pendidikan sekarang ya itu sudah lebih ke bisnis, ya udah lebih ke bisnis yang akhirnya mereka tidak, yang otomatis membawa si mahasiswa yang tadinya suka kegiatan alam bebas ini, jadi otomatis terikut dengan regulasi. Dia nggak berani mencoba juga karena ya tadi aturan yang terlalu banyak. Itu. Sedangkan kalau saya ingat zaman saya dulu ya, nggak gitu-gitu banget deh. Kita bisa tidur di kampus tuh dengan tenang. Jadi kita bisa merencanakan sesuatu perjalanan atau apa lebih enak. Itu. Karena ya misalkan ya tidur persoalan tidur di kampus. Yang komplain itu bukan hanya apa kampusnya. Kampus sih kalau mau ya no problem gitu ya. Tapi orang tua ya. Orang tua ini acara apa gitu ya. Begitu acaranya acara pecinta alam udah ngocehnya macam-macam gitu. Itu yang kita alamin sehari-hari gitu ya. Anak-anak ini adalah menjadi terlalu overprotected. Ya, kita sadar karena kenapa? Karena seperti saya katakan di awal tadi, ya dia hanya anak nomor 1 atau 2 gitu. Perhatian orang tua yang bekerja siang malam itu tersurahkan pada mereka tok gitu ya. Sehingga sangat terpantau. Ya, sehingga anak itu juga nggak bisa ngambil risiko. Nah, kedua itu adalah memang pendidikan tinggi itu puncaknya. Tapi dari SD, SMP, SMA ini biasanya adalah bibit-bibitnya gitu ya. Seperti saya ke perguruan tinggi ikut pencinta alam karena saya SMP, SMA ikut gitu ya. Tapi Anda lihat pemerintah sekarang gitu, kegiatan pramuka aja dihapuskan. Iya betul. Gitu ya kita sekolah gitu ya. Yang keluar rumah itu hilang gitu ya. Jadi pencinta alam SMA gitu itu juga turun. Tidak. Sejak kapan sih Pak? Yang dulu kan waktu saya ke kampus tuh banyak tuh UKM itu berderet. Sekarang masih ada, cuma aktivitasnya ya. Jumlah peminatnya itu turun. Kenapa? Salah satunya ya harus tidak bisa dipungkirin lagi itu teknologi ya. Teknologi dalam arti HP, gadget dan sebagainya. Dulu orang bersosialisasi atau aktif di pencinta alam untuk cari teman. Itu faktor juga ya. Kesibukan teman, ya. Kesibukan. Ada kalau cari teman, temannya potas mau cari teman dengan siapa gitu ya. Kalau mau telepon itu ngabisin pulsa. Apalagi kalau interlokal gitu. Ya. Sekarang
Anda nyari teman seharian itu di HP di dalam rumah terus. Udah, Anda cari di situ chatting macam-macam gitu ya. Akibatnya kegiatan-kegiatan yang di luar rumah ini nggak jadi menarik, bukan prioritas. Anda lihatlah anak-anak sekarang tuh diajak pergi orang tuanya gitu, kesini gitu, enggak. Kenapa? Karena di kasurnya, di kamarnya itu sudah suasana paling nyaman. Dia bisa menemukan semuanya di apapun di HP-nya gitu. Ngapain saya ikut pencinta alam? Ngapain saya ikut latihan kepemimpinan? Ngapain itu? Ya, untuk cari teman itu. Itu tantangan besar gitu. Sementara kita nggak bisa memaksakan. Ya, kita nggak bisa memaksa untuk kemudian, tinggalkan itu gitu ya. Yeah. Itu di kita masalah itu. Nah, kalau dari pengalaman Pak Eko nih ya, selama di kampus dulu ya, ikut kita kan kita sering banget jalan ya. Kadang nggak ada acara harga pun kita jalan sendiri tuh, kadang naik gunung sendiri gitu kan. Iya, banyak. Kadang-kadang aku suka ikut gitu ya. Iya. Nah, itu sebetulnya kalau Pak Eko lihat ya, dari pemantauan Pak Eko sendiri ya, efek ke perkembangan karakter seseorang di situ gimana Pak? Ya, saya itu sebenarnya kalau setiap kali ngasih sambutan di Arga Ganesha, itu dari dulu sampai sekarang itu nggak berubah sebenarnya, nggak banyak berubah. Kenapa mahasiswa itu perlu ikut kegiatan pencinta alam gitu ya, di luar kampus gitu ya, yang penuh tantangan ini? Itu ada 3 hal. Hal pertama adalah melatih sikap pantang menyerah. Ya, di situ Anda dilatih mental untuk pantang menyerah. Kenapa? Karena tantangan yang Anda hadapi di depan itu unpredictable. Tidak bisa diprediksi sebelumnya. Begitu pula tantangan hidup Anda gitu ya. Nah, tapi Anda harus mau tidak mau survive. Ya, pertama dengan belajar kearifan dari alam gitu ya. Belajar mengatasi hujan, belajar mengatasi capek, belajar ngatasin tantangan-tantangan itu. Ya, secapek Anda apapun, kalau Anda di hutan itu Anda nggak menyerah. Kenapa? Kalau menyerah ya Anda akan tertinggal gitu ya. Maka jangan menyerah. Ya, selalu ilmunya atau kredo utama dari pencinta alam itu tidak boleh menyerah apapun yang terjadi. Entah itu hujan, entah itu lapar, entah itu haus, entah itu apapun. Entah itu dibentak-bentak senior gitu, apapun itu. Itu kredo yang pertama. Nah, itu yang nggak ada di sekarang. Anda tahu ya sekarang, kemarin aja misalkan di Kompas itu ada berita, dan sekarang lagi marak itu. Jumlah generasi Z yang melakukan bunuh diri itu meningkat di Indonesia maupun di Gen Z ini meningkat. Artinya apa? Generasi baru ini yang katanya generasi emas itu nggak tahan terhadap tantangan yang dihadapi. Dia mudah sekali menyerah, mudah sekali putus asa. Ya, kemudian sampai detiknya adalah mengakhirin hidupnya, entah masalah apapun. Tapi tren generasi muda yang bunuh diri itu meningkat, bukan hanya di Indonesia tapi di mana. Dibandingkan dengan generasi tua yang sudah matang, ini generasi muda sekarang ini sangat rentan. Dia nggak berani menatap masa depan. Dia ngambil keputusan lebih baik saya selesai hari ini. Ya, susah kan? Ya, padahal investasi yang diberikan orang tua, negara, macam-macam itu cukup tinggi. Tiba-tiba Anda secara sepihak ngambil keputusan saya menyerah. Ya, di kegiatan pencinta alam hal itu nggak ada. Anda harus dilatih untuk tahan berkali-kali gitu ya. Kedua, ya nilai yang kedua ya di kegiatan pencinta alam yang selalu saya tekankan adalah teamwork. Ya, ketika Anda berada di alam itu nggak bisa sendirian. Ketika Anda survive itu nggak bisa sendirian. Anda mengandalkan teman Anda mengandalkan tim Anda mengandalkan kerjasama dari orang lain. Ya, disitulah terbentuk gitu. Kalau Anda punya teman pada waktu senang-senang, saya yakin nggak akan lama pertemanan Anda. Tapi ketika Anda itu punya teman, punya sahabat, ketika dalam kondisi yang sulit gitu ya, saya yakin untuk pertemanan akan lebih lama.
Dan sekarang kerjasama ini itu kurang, sangat kurang. Kenapa? Ya ada gadget ini tadi. Oh iya. Nah, itu kan pandangan Pak Eko tadi, dengan gadget tuh anak sekarang bisa dari kasurnya dia apapun yang akan dia dapat bisa. Tapi pernah lihat lagi nggak Pak Eko? Nih sebenarnya kalau saya ngelihat gadget sekarang nih, maksudnya entah itu di IG lah atau di medsos ya, itu naik gunung tren loh Pak. Kegiatan outdoor itu sekarang tren, tapi yang saya sayangkan itu tren hanya untuk mungkin update dan sebagainya, tapi nilai-nilai yang tadi Pak Eko jelasin itu nggak ada. Dia hanya selfie aja. Ya, nah maksud saya ini kalau ditiadakan kegiatan seperti yang dulu-dulu di kampus hanya karena satu faktor orang tua, terus yang kedua tadi faktor gadget. Nol lagi nggak ada. Padahal di luar sana mereka dengan mudahnya bisa mendapat itu atau berkegiatan seperti itu, tapi tanpa nilai-nilai gitu. Yang saya bilang tanpa nilai-nilai itu udah nggak ada lagi doktrin masalah kedisiplinan ya artinya yang akhirnya mereka begitu naik gunung dengan open trip kah, dengan hanya ikut-ikutan kah, dengan tujuan mau selfie di atas, tapi dia akan ini Pak, tidak peduli terhadap lingkungan. Jadi mau buang sampah dimanapun, mau ini etikanya benar-benar kurang gitu. Dibanding dengan kita-kita atau teman-teman yang kemarin mengenyam pendidikan dasar, diksar-diksar seperti itu. Nah, yang ketiga itu yang saya cocok dari Mas Uki tadi, yang ketiga yang selalu saya sampaikan itu selain sikap pantang menyerah, kemudian kerjasama, yang ketiga itu cinta kepada alam. Ya, cinta kepada alam. Orang yang selfie itu belum tentu cinta kepada alam. Ya. Saat ini mereka belum tentu tahu esensi naik-naik aja. Naik aja gitu. Nggak ada perasaan bahwa alam itu adalah bagian dari kita. Bahwa bumi ini hanya satu. Bahwa bumi ini harus diselamatkan. Kita lihat tantangan yang paling besar yang dihadapi dunia saat ini adalah perubahan iklim. Ya, kita udah merasakan lah gitu ya. Di mana dalam keseharian kita itu adalah cuaca makin panas, iklim tidak menentu gitu ya, penyakit tambah macam-macam gitu. Semuanya adalah perubahan iklim gitu ya. Tapi nilai-nilai tentang itu apakah dipraktekkan oleh mahasiswa kita? Enggak. Karena mereka nggak pernah ada kesempatan untuk mempraktekkan. Ya, terlalu terlalu terbatas. Ya, apakah nggak bisa? Bisa sebenarnya. Ya, dipraktekkan, dipaksakan bisa. Ya, cuma persoalannya itu nggak menjadi gerakan yang massal gitu ya, yang dilakukan oleh semuanya. Kemarin di GBK waktu misa paus itu ada tim yang namanya Laudato Si itu ya, sadar gitu, sampah gitu. Begitu hari Rabu misa, hari Kamis sudah nggak ada, kayak nggak ada apa-apa situ ya. Di situ gitu ya, karena semua bersih gitu ya. Itu juga anak-anak muda. Artinya anak-anak muda ketika disadarkan bisa, ketika jadi gerakan bisa gitu ya. Tapi ya itu tadi hanya momen sekilas saja. Yang saya maksud tadi kalau mau saya lanjutin gini Pak, dengan terputusnya nih kegiatan-kegiatan kepecinta alaman seperti Arga Ganesha dan lain-lain yang di kampus itu, terus sekarang di seperti tadi penjelasan Pak Eko, pihak kampus nggak mau nanggung resiko lah, nggak berani inilah karena pihak orang tua nanti banyak pertanyaan dan sebagainya. Sebetulnya kan kekhawatiran itu dulu karena konsepnya atau metode pelatihannya tuh yang banyak disoroti oleh media yang akhirnya membuat orang tua khawatir. Nah, maksud saya bisa nggak sih itu kan harusnya kita rubah tuh, tapi dengan tidak menghilangkan nilai-nilai tadi yang didapat dari kegiatan kepecinta alaman itu. Nah, kok sekarang kalau makin ditiadakan ya pasti akan makin susah. Ini ya bejat gitu maksudnya, rusak. Memang kita di kampus itu menghadapi tugas yang banyak gitu ya, yang cukup banyak bagi dosen untuk memenuhi BKD, bukti kerja dosen, mungkin macam-macam gitu ya, sehingga aktivitas yang mendekatkan diri dengan siswa itu juga kurang
Berbeda kayak dulu ya Pak ya. Berbeda dulu. Kita itu dituntut untuk A, B, C, D, E. Teknologi itu juga membuat susah sekarang karena dipantau. Hari inilah ini deadline itu harus menyusun laporan sekian banyak macam-macam. Artinya kegiatan kan gini ya, kegiatan pendidikan di Indonesia itu semuanya based on regulasi. Regulasinya kemana ya pendidikannya arahnya akan ke sana itu. Nah regulasinya seperti ini. Ya sudah artinya ke arah situ. Coba bayangkan misalkan mana ada sekolah atau kuliah itu bahwa kegiatan outdoor itu punya poin lebih daripada yang lain. Enggak. Kemarin saya di Pakuan kebetulan sama ya seperti saya datang ke Argagani satu kasih materi kelasnya. Ada dosen yang mau mendobrak itu Pak. Jadi dia kalau ini anak sedang berkegiatan di pencinta alamnya, terutama kalau lagi pas di kegiatan kebencanaan, terlibat di kebencanaan ini kan mapala ini paling getol. Paling. Nah itu sedang lagi diperjuangkan, jadi ada nilai kuliah itu apa namanya sih? Jadi dihitung. Ada poin-poin biasanya. Sebenarnya kita juga seperti itu ya. Atma Jaya itu termasuk yang salah satu yang cukup aktif di bidang itu gitu ya untuk kebencanaan. Untuk kita juga respon cepat. Cuma ya itu tadi nggak bisa itu kemudian jadi kegiatan yang permanen dalam arti terus menerus dilakukan untuk mendidik itu mendidik siswanya terus menerus di situ itu karena beban untuk yang di kelas yang di klasikal itu semakin tinggi. Sekarang itu ada tuntutan ya, selain di kelas juga ada tuntutan magang gitu ya, banyak yang harus dilakukan gitu ya. Kegiatannya lebih banyak. Banyak, cuma kemudian jadi quote and quote tidak alami. Quote and quote tidak alami dalam arti semua bisa diakalin. Semua itu bisa diakalin itu tadi. Ya, maksudnya baik, tapi kan kalau maksudnya baik kan kemudian hitungnya kuantitas semuanya cenderung akan kemudian diakalin, dalam arti diakalin ya. Yang penting tersapai gitu ya. Yang penting ada laporan gitu ya. Tapi esensinya jadi nggak ada gitu ya. Misalkan Anda magang perusahaan ya 10 hari gitu ya, dapat di aturan Kemendikbud dapat pengakuan gitu. Hal yang sama di pencinta alam gitu. Itu sebenarnya lebih memberikan nilai gitu ya. Enggak gitu ya. Itu yang jadi ya mungkin orang nilainya beda. Kalau ke pencinta alamnya nilai itu yang jadi susah. Jadi seakan-akan kalau nggak ada hasilnya yang bisa dilihat itu materi itu nggak pas gitu ya. Itu yang terjadi kemarin di kita juga ya. Jadi pas yang kita coba, menurut saya ya memang ya akhirnya karena memang terus terang ya kalau dari pencinta alam ini kan kita kan nggak berikan kontribusi langsung ya ke kampus sebetulnya ya. Itu nggak langsung banget memang. Tetapi sebetulnya yang terjadi itu adalah kita bisa membuat karakter orang-orang dari kampus ini karakter ulet. Cuma memang nggak kelihatan. Dari awal tuh nggak kelihatan gitu loh. Itu hasilnya nanti bertahun-tahun kemudian nggak terasa gitu ya. Sedangkan pihak kampus kayaknya nih pengen instan. Langsung bisa dinilai itu loh. Ketika misalkan kamu itu ya, kamu ngerjakan ini laporannya kayak apa gitu ya. Udah. Padahal kan ya nggak seperti itu. Semua proses sebetulnya kan gitu loh. Karena semuanya itu bukan hanya urusan output saja, tapi prosesnya kayak apa. Itu yang kemudian jarang sekali diperhatikan gitu. Ini nyambung ini ya Pak ya. Cerita dikit nih waktu saya latihan dasar kan tuh hari ke-3. Terus terang itu hujan deras terus nggak pernah berhenti. Saya udah kepikiran aduh kuat nggak ini gitu kan. Jadi pas push up itu pagi, saya juga nggak paham dulu kenapa disuruh push up terus gitu. Itu ya nggak paham. Yang akhirnya saya paham kenapa. Ternyata memang disengaja supaya badan kita panas. Itu disengaja memang kan. Lalu kemudian pada saat instrukturnya bilang kan, tabah Tuhan gitu kan, tabah.
kehidupan kalian nanti setelah lulus lebih berat dari ini. Iya. Dan itu memang benar. Iya. Gitu loh, nggak semudah yang kita bayangkan, nggak semudah yang kita lulus langsung dapat kerja, gaji gede. Nggak gitu, semua mulai dari bawah. Bahkan pada beberapa mahasiswa yang ada sekarang ini, karena kecenderungan itu, gitu, nyari kerja yang murah, yang mudah. Oh. Nggak mau yang proses yang sulit. Semuanya disediakan, suruh makan. Itu yang jadi PR, karena nggak pernah mengalami proses. Teknologi sekarang juga membuat seperti ini. Anda tahu Gemini atau ChatGPT gitu. Iya, iya. Ya semuanya tinggal tanya aja di situ. Iya, betul. Kalau mau output, pasti outputnya lebih bagus itu. Karena kalau Anda kasih tugas, kemudian ngasihkan dibikin pakai ChatGPT, yang jelas nggak ada tipe. Iya. Nggak ada. Yang jelas tata bahasanya pasti SPOK, subjek predikat objek itu udah bagus. Tata bahasanya nggak jelek itu. Outputnya itu. Tapi proses gimana kemudian Anda bisa menghasilkan karya seperti itu, nggak. Itu nggak dapat ya. Nggak dapat. Begitu pula ketika katakanlah menghadapi kehidupan di masa depan, karir macam-macam, prosesnya nggak dapat. Proses di kelas ya, di kelas dari ya sekolah itu prosesnya nggak dapat karena semuanya berorientasi pada output. Universitas dalam dilemanya apa? Karena kita dituntut agar universitas yang bagus adalah yang lulus tepat waktunya banyak. Nah, itu dia. Itu dia. Ya. Berarti kan output ya. Akibatnya apa? Akibatnya adalah kuantitinya banyak. Akhirnya kita kemudian nuntut agar ya sudah, Anda konsentrasi di satu ini, jangan urusan yang lain. Tapi kemudian prosesnya nggak jalan. Akibatnya anak-anak ini otokritik ke saya. Begitu S1 lulus gitu, nggak bisa nyari kerja atau nggak bisa bekerja macam-macam, kemudian kuliah lagi. S2 kuliah lagi nggak lulus gitu, nggak dapat kerja lagi gitu ya, karena mereka belum pernah ngalamin proses. Ya, semua proses yang dialami adalah artifisial aja. Nggak ada ya namanya contoh ya, bahwa kalau Anda nurutin guru Anda itu dijamin hidup Anda akan sukses. Nggak ada. Yang ada adalah kalau Anda memberontak dengan guru Anda akan lebih kreatif. Harusnya gitu ya. Itu yang terjadi. Tapi kan proses ini kan untuk memberontak itu kita ngikutin kan. Ya, tapi memberontak itu perlu proses, perlu sesuatu yang perlu keberanian mental ya. Aktivitas, perlu daya tahan gitu. Iya, betul. Nah, itu yang kurang. Ya, anak-anak kita sampai kalau di Atmat saya itu ada SKP, Satuan Krisis Partisipasi itu, untuk mendorong agar orang masyarakat tidak kupu-kupu. Tapi karena itu kuantitatif, akhirnya juga dia hanya sekedar dapat SKP itu. Ya, nggak kemudian jiwanya untuk ngikutin yang sebenarnya itu ada ke sana. Nah, pendidikan sebagai proses itu jadi nggak jalan gitu ya, pendidikan sebagai proses ya, bahwa Anda dididik itu proses. Nah, zaman dulu di kelas itu ya cuma sebagian gitu. Kebanyakan orang belajar adalah dari kehidupan mereka sehari-hari gitu. Zaman sekarang kehidupan anak-anak itu kalau nggak di sekolah ada di gadget. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya ketika ngadepin realita yang senyatanya itu kok beda. Yang memang beda. Nah, akhirnya nggak survive gitu ya. Itu yang terjadi di sekarang, misalkan kerjasama ya gitu. Dari dulu sampai sekarang itu yang namanya lowongan kerja itu adalah 70% itu tidak dipublish. Iya, betul. 70% lowongan kerja itu tidak dipublish, 30%. Dapat dari mana lowongan kerja? Dari jejaring. Iya, dari pertemanan. Betul. Dari dipercaya kerja nyoba jadi apa kemudian itu. Sementara anak-anak sekarang itu
Ya orientasinya yang 30% itu ngelamar, Anda lihat hari inilah gitu ya. Yang namanya pegawai negeri itu, yang ngelamar kemarin itu sampai jutaan. Sampai e-materinya itu jebol. Kebanyakan orang ngelamar itu karena dia nggak ngerti cara bekerja. Nggak ngerti pekerjaan, yang ngerti adalah pekerjaan itu jadi pegawai negeri. Udah, yang lain nggak ada di benak mereka gitu ya. Padahal pekerjaan sebenarnya itu di luar itu. Ya makanya Menciptakan pekerjaan yang susah. Menciptakan pekerjaan atau apa? Sebenarnya kan ada kalau Anda itu ya, kalau Anda itu temannya banyak, ya, temannya banyak, otomatis ada pekerjaan kok. Iya. Ya. Cuma dia nggak mau ya, membina pertemanan, membina itu atau kompetensi Anda banyak, itu pasti dapat pekerjaan apapun. Tapi itu yang nggak mau dilakukan. Mereka maunya instan itu tadi. Saya lulus ngirim lamaran ke pegawai negeri. Udah. padahal ya kalau saya dari pengalaman Pak Eko yang pernah saya presentasikan waktu di mahasiswa baru ya, mengenai kenapa sih kegiatan alam bebas ini menurut saya wajib diikuti oleh mahasiswa ya. Pertama, mereka dapat paket komplit sebetulnya di situ, disiplin, belajar manajemen, semua. Manajemen itu bukan cuma manajemen kita bicara manajemen kantoran ya, tapi gini, kita naik gunung 3 hari, manajemen makanan kita jelek aja, hancur kita, bisa kelaparan kita gitu. Gini aja kalau itu ya di kampus itu ada mata kuliah kepemimpinan. Anda dapat A, apa pernah bisa meyakinkan orang lain? Bisa, karena Anda tinggal nulis saja. Astaga. Nah, iya, kan? Nggak, ya udah. Berarti dari tadi penjelasan Pak Eko tuh kayaknya pesimis lah untuk menggerakkan kembali kegiatan outdoor di kampus. Enggak, kalau ya namanya pesimis itu enggak ya di Atau kita lagi cari cara nih. Kalau dari pengalaman saya ya, Pak Eko tuh nggak pernah pesimis, dia selalu berusaha. Cuma memang terlalu banyak temboknya yang harus dilewatin. Makanya butuh sebetulnya ya kalau dari cerita Pak Eko dari awal, butuh kerja sama orang tua juga. Makanya celahnya di mana kan? Celahnya di mana untuk masuk kembali atau untuk menggerakkan lagi kegiatan itu yang sementara ini yang menurut Pak Eko, bukan sementara ini ya. Menurut pengalaman Pak Eko ini kan bermanfaat banget gitu. Untuk pribadi, untuk apa? Sebenarnya ya kalau misalkan Anda kuliah itu sebenarnya dalam quote on quote nggak terlalu diperlukan amat-amat gitu ya. Yang diperlukan saya sebagai dosen ini ya. Jangan pinjam istilahnya Rocky Gerung ini ntar. Kenapa gitu ya? Kenapa? Karena semua materi yang ada itu bisa Anda dapatkan saat ini dengan mudah, dengan cepat, dengan murah. Iya betul. Semuanya, ilmu apapun. Ya. Bahkan lebih cepat daripada yang dipelajari dosennya. Itu Anda dapat dengan cepat, mudah, dan murah saat ini. Yang diperlukan adalah kemauan untuk betul. Yes, betul. Belajar itu. Nah ini yang nggak ada, gitu ya. Mereka hanya nunggu aja gitu, udah kemauan untuk mengeksplor itu. Ya, menariknya gini nih Pak, ini contoh anak saya aja ya, minta beliin raincoat ya. Jadi saya belikan raincoat yang bentuknya tas, ya tas kan. Itu waktu saya beli tahun 90-an pas kuliah itu, saya, cakep banget ini bentuknya, ramping kan, terus bagus rapi. Saya kasih dong. Komen dia pertama, Pak, gimana cara bukanya? Dalam hati, astaga, nggak mau explore. Iya. Gitu loh, nggak mau explore. Padahal dia kan bisa lihat ada resleting, lihatlah barangnya gitu ya, ada resleting atau cara lihat cari di Google deh, ya cara ngebuka ini gimana. Ada semuanya. Tapi nggak mau explore, itu yang saya lihat kebanyakan anak-anak sekarang ya, eksplorasinya kurang. Iya, keinginan curiosity ya, itu nggak ada. Iya, betul. Nah, tugas dosen itu sebenarnya sekarang jadi cuma 2 ya. Saya ingat ada suatu ungkapan bahwa the capacity to learn, kemampuan belajar itu adalah bakat. Semua orang tidak punya bakat berbeda-beda, baik kognitifnya ya, otaknya, kepintarannya itu berbeda-beda maupun bakatnya. Ada yang bakat musik, ada yang bakat olahraga, yang bakat macam-macam itu. Nah, kapasitas itu, kemampuan untuk belajar itu
hanya ya udah diberikan oleh yang atas gitu ya. Namun yang kedua itu adalah ability to learn, kemampuan belajar. Itu adalah skill, keterampilan, bisa dilatih. Anda yang tadinya nggak bisa jadi bisa, Anda yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Gimana nyari ilmu, gimana nyari keterampilan, gimana memecahkan masalah itu ada semua, asal mau aja. Yang ketiga itu adalah willingness to learn is choice. Kemauan untuk belajar itu pilihan sekarang. Anda mau belajar atau tidak? Yang ini nggak ada di willingness to learn. Nah, jadi ada masalah, ada apa, macam-macam, kemauan untuk kemudian saya belajar itu choice, pilihan sebenarnya. Anda mau belajar atau tidak? Anda mau jadi apapun gitu. Sekarang itu gampang kok. Ya, mau jadi apapun gampang karena petunjuknya ada di depan kita semua gitu. Udah tersedia ya. Udah tersedia, cuma kemauannya yang kurang gitu ya. Nah, ini contoh paling simpel Pak ya. Waktu kita Gunung Bunder Cidahu itulah. Waktu itu kan saya danlat tuh ya, danlat. Dan memang kita baru mulai, kan baru mulai yang flying camp panjang. Jadi memang banyak masukan lah. Saya danlat waktu itu, pokoknya masukannya sampai ada yang bilang kan, udah, nggak usah pikirin, saya yang masakin. Kalau Pak Eko inget ya, makanya muncullah tuh satu ember merah yang berisi peralatan masak diangkut pakai kayu sama 2 orang. Disitulah saya belajar, nggak efektif kalau kita kayak gini. Makanya di latsar berikut saya rombak lagi, saya bikin paket, misalnya latsar 10 hari, itu paket makanan 10 hari untuk 5 orang instruktur jadi satu. Urus dirimu sendiri. Ini kasih makanan, ya. Jadi nggak seribet itu yang 1 orang dari pagi sampai malam nggak berhenti lah tuh masak kan, Pak, jadinya ya. Ini tanggung jawab lah masing-masing. Kalau awal jadi dapur umum gitu ya, pakai sistem dapur umum, tapi begitu dirombak jadi ya si siswa ya belajar, calon ini ya belajar, ya si panitianya juga. Panitia juga belajar. Kita belajar. Oh, ini yang maksud saya bilang termasuk manajemen kita bilang ya. Gimana lebih efisien nih kita nih. Gimana kita lebih efektif semuanya kan? Karena ya kalau di pencinta alam, di kegiatan itu ya, perjalanan itu, ya semuanya dipecahkan dalam kondisi keterpaksaan, orang biasanya kreatif. Oh iya betul. Jadi zaman sekarang seharusnya lebih kreatif lagi. Di situ kan ada handphone macam-macam yang bisa untuk belajar. Zaman dulu otaknya jalan. Iya betul. Ini ada masalah kayak gini apa? Iya, dulu kita lupa kalau naik gunung nih, lupa bawa sendok aja kan masih bisa cari 2 batang dibikin sumpit. Iya, gitu. Dengan segala yang ada, pikiran berjalan gitu ya. Itu yang sekarang enggak, karena semuanya instan. Ya itu yang proses ini tidak jalan gitu, dan itu ya membahayakan sih sebenarnya generasi ini. Betul. Membahayakan karena orang-orang itu ya maunya instan. Jadi pegawai negeri, kemudian daftar, kemudian kaya, kemudian hidup tidak selinier itu, ya tidak selancar itu. Itu yang kurang gitu ya, kita nggak ngadapin, dan semakin lama semakin jauh dari realita hidup gitu ya. Artinya tantangan ke depan itu apa, kemudian apa yang Anda lakukan untuk mempersiapkan diri sekarang itu beda. Teman-teman sekalian ya, perubahan saat ini itu sangat cepat sekali, sehingga ketika Anda belajar sesuatu itu dengan cepat itu jadi kadaluarsa. Oh iya. Ya, dengan cepat sekali kadaluarsa. Anda belajar apa itu kemudian cepat, setahun 2 tahun gitu udah muncul sesuatu yang baru, yang terus menerus itu. Nah, ketika itu terjadi, ngapain Anda belajar itu? Yang penting adalah Anda kemudian belajar mental untuk selalu memiliki keinginan untuk belajar. Itu yang update terus. Kita belajar ya kemarin kita belajar ya, misalkan contoh keterampilan Photoshop gitu ya. Kita belajar Photoshop. Begitu ada Canva hilang kok. Iya. Kira-kira masih karena menawarkan lebih mudah lagi gitu ya. Betul. Udah sekarang ada ChatGPT lebih mudah lagi. Maksudnya Anda
keterampilan itu Anda tahu, saya tahu ini itu nggak lama. Yang lama adalah sikap mental Anda. Ya, sikap mental yang tidak mau terus belajar, tidak mau cepat menyerah gitu, mampu kerjasama dengan orang banyak gitu. Itu yang akan memecahkan masalah apapun nanti di perubahan teknologi, perubahan cara, perubahan apapun itu akan terjadi. Karena mentalnya udah kuat. Mentalnya apapun ininya ya. Apapun ya, tantangannya. Dia ke depan itu kemudian ada Six Sigma gitu ya nggak masalah. Ke depan lagi ada apa lagi nggak masalah. Dunia itu berubah terus menerus gitu ya. Kemampuan kita untuk beradaptasi atau menyesuaikan dengan perubahan ini justru yang semakin menurun gitu. Ya lah, kegiatan pencinta alam itu karena dia ngajarin tantangan yang nggak jelas itu tadi, kita dilatih untuk selalu waspada, beradaptasi, siap. Baik bukan hanya otak kita tapi juga tubuh kita juga gitu ya. Tubuh kita untuk selalu berlatih bahwa saya harus beradaptasi dengan situasi. Karena semuanya ketidakpastian juga. Karena semuanya tidak pastian. Ya, itu yang kemudian harus selalu kembangkan, dan itu kan nggak bisa ya yang namanya proses karena orang itu masing-masing berbeda ya, nggak bisa lagi itu cuma 7 semester gitu ya. Tapi kan negara kan kalau ada nggak 7 semester itu juga janjimu kepada anak-anak gimana? Anak-anak pencinta alam ini dikenal yang kuliahnya lama-lama. Biasanya kalau nggak kuliah lama DO tuh biasanya ya. Dan itu jadi catatan pemerintah masalahnya. Semakin banyak yang kuliahnya lama, berarti kualitas jelek gitu loh. Belum tentu. Anda lihatlah misalkan ya menteri-menteri gitu ya Pak Sarwono, kemudian tokoh-tokoh Wanadri itu top semua. Dia kuliahnya lama gitu ya. Pak Kuntoro, Mangkusubroto gitu ya. Itu almarhum kuliahnya lama gitu, tapi begitu jadi top. Karena dia udah tahu esensi dari belajar itu apa. Belajar itu bukan masalah mekanik, tapi belajar adalah sikap mental. Gitu mentalnya. Kan yang kita takutin kan generasi seperti itu makin nggak ada nih Pak. Nah iya itu yang khawatir kita gitu ya. Akhirnya kemudian ya kayak di psikologi itu, yang tantangannya itu cuma artifisial, jadi reka-reka rasa gitu ya. Tapi misalkan Anda ikut pelatihan psikologi itu, semuanya terprediksi tuh. Ya, semuanya pasti nggak apa-apa. Beda kan kalau kamu tantangannya itu pencinta alam, unpredictable gitu. Nah, di dunia ini sistem pendidikan adalah ini memberikan simulasi aja, tapi bukan sesuatu yang real. Hanya memberikan simulasi ya. Masalah itu adalah kayak gini simulasinya gitu ya. Gitu-gitu. Tapi belum memberikan real. Oleh karena itu di kampus nggak tahu di kampus secara umum itu mahasiswa yang dalam tanda kutip depresi ya, punya masalah itu meningkat saat-saat ini gitu ya. Jadi saya SMP, SMA gitu. Kenapa itu terjadi? Karena antara yang dia alami dengan realita di luar ini beda. Gitu ya, beda banget. Dia tidak disiapkan untuk itu. Dia disiapin untuk, dia dari awal cuma disiapin untuk yang sifatnya artifisial ini. Artinya kembalinya Pak ya, sebelum ini ya, mahasiswa itu sendiri, nggak usah bicara mahasiswa lah, mahasiswa dia anak SMA. Anak SMA lah ya yang udah mulai bisa berpikir sendiri ya, dia juga harus punya mampu membaca bahwa saya nggak bisa begini, harusnya ya. Walaupun memang kadang sulitnya kenapa? Karena dibatasi tembok-tembok orang tua. Iya, makanya itu. Ya, sekolah, aturan. Nah, itu yang kan. Susah gitu. Nah, sebelum kita tutup, pesan Pak Eko nih buat mahasiswa-mahasiswa sekarang nih ya, terutama masalahnya menurut saya karena mereka lah nanti buat saya tantangan mereka jauh lebih berat soalnya ke depan. Ya, jauh lebih berat. Nah, ada pesan nggak? Ya, teman-teman semua ya, generasi
kalian ini, generasi muda sekarang ini, Anda itu dikenal sebagai generasi sandwich, di mana Anda nantinya akan menopang generasi tua. Kenapa generasi tua? Orang tua ini juga usianya akan semakin panjang karena fasilitas kesehatan macam-macam dan sebagainya. Tapi Anda juga harus menanggung anak Anda, generasi di bawah Anda. Oh, sandwich itu Dijepit. Di tengah-tengah ini ya. Kayak roti gitu ya. Ada nanggung generasi atas dan juga generasi bawah. Lah, ketika itu tantangan yang real yang Anda akan hadapin gitu. Dulu gitu ya, generasi saya itu orang tua anaknya banyak. Beban orang tua itu ditanggung rame-rame sama anak yang banyak ini ya. Sekarang enggak. Beban orang tua kamu itu ditanggung oleh diri kamu. Beban anak kamu ditanggung oleh anak kamu juga. Kondisinya udah seperti itu gitu ya. Kalau Anda itu nggak kuat, Anda akan merugikan generasi atas Anda dan juga generasi berikutnya, bawahnya. Ya, kalau Anda nggak kuat gitu ya, Anda nggak tough, nggak ya kegiatan di pecinta alaman ini. Ya, di luar ruangan ini, outdoor activity ini, Anda belajar menempa diri Anda, ya, agar Anda nanti nggak kaget ketika situasi itu menjadi tanggungan Anda, beban Anda itu. Jangan Anda lari, ya. Anda diharapkan menjadi generasi yang kuat, gitu ya. Tantangannya berat, gitu. Kalau enggak, ancur-ancuran lah, gitu ya. Jadi itu. Oke. Terima kasih nih Pak Eko. Oke, terima kasih Montas mau datang ke Ngopi Petang. Terima kasih Mas Uki juga ya Untuk atas teman-teman di kampus lain mungkin yang saya yakin punya masalah yang sama ya. Masalah yang sama karena saya sempat ketemu juga kampus lain dengan masalah yang mirip dengan kita. Di mana kepencinta alaman ini mulai ditinggalkan ya. Silakan komen atau silakan kalau jika kita mau berdiskusi silakan komen aja. Oke. Ya. Terima kasih, sampai jumpa di Ngopi Petang berikut. Kita ngobrolin pikiran, petualangan dan tantangan.